Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Jovandi Putra Nurrahma dengan NIM 2504010100044 dari kelas IF 202 Universitas Siber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema Industri 4.0 dan Society 5.0. Menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan. Saat ini kita hidup di era perkembangan teknologi yang sangat pesat. Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things, Big Data, dan berbagai inovasi digital telah mengubah cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah teknologi benar-benar membuat hidup manusia menjadi lebih baik, atau justru membuat kita semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan? Melalui video ini, kita akan membahas bagaimana konsep Industri 4.0 dan Society 5.0 dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai estetika humanisme, sehingga teknologi tidak hanya menciptakan kemajuan, tetapi juga tetap memanusiakan manusia. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas Society 5.0, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan era di mana teknologi digital berkembang sangat pesat dan mulai terintegrasi ke hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, Cloud Computing, hingga sistem otomatisasi digunakan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sudah sangat dekat dengan teknologi ini. Misalnya ketika menggunakan Google Maps untuk mencari rute tercepat, berbelanja melalui marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, memesan transportasi online, hingga menggunakan ChatGPT atau aplikasi AI lainnya untuk membantu belajar dan bekerja. Semua itu merupakan contoh penerapan revolusi industri 4.0. Teknologi juga telah mengubah berbagai sektor. Di bidang kesehatan, AI dapat membantu dokter menganalisis hasil pemeriksaan medis dengan lebih cepat. Di bidang pendidikan, pembelajaran kini dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital. Di dunia industri, banyak perusahaan menggunakan robot dan sistem otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Namun, perkembangan teknologi juga membawa tantangan. Beberapa pekerjaan mulai tergantikan oleh mesin, informasi dapat menyebar sangat cepat tanpa selalu dapat dipastikan kebenarannya, dan banyak orang menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, etika, serta nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif estetika humanisme, teknologi bukanlah tujuan utama, melainkan alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena itulah muncul konsep Society 5.0, yaitu masyarakat yang memanfaatkan teknologi secara cerdas, tetapi tetap menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap perkembangan. Lalu, bagaimana cara agar teknologi yang semakin canggih tetap membawa manfaat bagi manusia tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan? Jawabannya akan kita bahas pada bagian berikutnya, yaitu konsep Society 5.0. Setelah memahami revolusi industri 4.0, sekarang kita akan membahas konsep Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang pertama kali diperkenalkan oleh Jepang. Berbeda dengan industri 4.0 yang berfokus pada perkembangan teknologi, Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap inovasi teknologi. Artinya, teknologi dikembangkan bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih mudah, dan lebih bermakna. Dalam Society 5.0, berbagai teknologi seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Big Data,
dan robotika dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya, di bidang kesehatan, kecerdasan buatan dapat membantu dokter menganalisis hasil pemeriksaan dengan lebih cepat, sehingga pasien memperoleh penanganan yang lebih tepat. Di bidang pendidikan, teknologi memungkinkan proses belajar menjadi lebih fleksibel melalui kelas daring dan platform pembelajaran digital. Sementara di sektor transportasi, sistem lalu lintas pintar dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Namun, secanggih apapun teknologi yang dimiliki, manusia tetap memiliki peran yang tidak dapat digantikan. Empati, kepedulian, kreativitas, kemampuan mengambil keputusan berdasarkan nilai moral, serta tanggung jawab sosial adalah hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Inilah yang menjadi hubungan erat antara Society 5.0 dengan estetika humanisme. Estetika humanisme mengajarkan bahwa manusia harus tetap menjadi pusat perhatian dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi seharusnya tidak menghilangkan rasa kemanusiaan, melainkan memperkuat nilai-nilai seperti empati, kerjasama, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, Society 5.0 bukan hanya berbicara tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga tentang bagaimana manusia mampu menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan cara tersebut, teknologi benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi sumber masalah baru. Meskipun Society 5.0 menawarkan banyak manfaat, perkembangan teknologi juga membawa berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas tantangan terbesar di era digital dan bagaimana cara menyikapinya secara bijaksana. Meskipun perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan yang muncul di era digital saat ini. Salah satu tantangan terbesar adalah ketergantungan terhadap teknologi. Saat ini, hampir semua aktivitas dilakukan menggunakan smartphone atau internet, mulai dari belajar, bekerja, berbelanja, hingga berkomunikasi. Teknologi memang membuat hidup lebih praktis, tetapi jika digunakan secara berlebihan, dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung dan membuat seseorang menjadi kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Tantangan berikutnya adalah penyebaran informasi yang sangat cepat. Melalui media sosial, siapa saja dapat menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Namun, tidak semua informasi yang beredar merupakan fakta. Hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian masih sering ditemukan. Oleh karena itu, masyarakat dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis atau higher order thinking skills agar mampu membedakan informasi yang benar dan yang salah sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Selain itu, perkembangan artificial intelligence juga membawa tantangan baru dalam dunia kerja. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia kini dapat diselesaikan secara otomatis oleh mesin atau AI. Kondisi ini menuntut setiap individu untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi agar tetap memiliki daya saing. Tantangan lainnya adalah keamanan dan privasi data. Saat menggunakan berbagai layanan digital, kita seringkali memberikan informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, lokasi, hingga data keuangan. Jika tidak dikelola dengan baik, data tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kesadaran akan keamanan digital menjadi sangat penting di era modern. Dari sudut pandang estetika humanisme, semua tantangan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi memang dapat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan efisien, tetapi manusia tetap harus memiliki empati, etika, tanggung jawab, serta kemampuan berpikir kritis dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan kata lain, keberhasilan di era industri 4.0 dan society 5.0 tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga hubungan antar manusia,
menghargai sesama, serta menggunakan teknologi untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat. Setelah memahami berbagai tantangan tersebut, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat peran estetika humanisme sebagai landasan dalam menghadapi perkembangan teknologi di era modern. Setelah memahami perkembangan industri 4.0, konsep society 5.0, serta berbagai tantangan yang muncul, pertanyaan penting yang perlu kita jawab adalah bagaimana agar teknologi tetap membawa manfaat tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan? Jawabannya dapat ditemukan melalui konsep estetika humanisme. Estetika humanisme mengajarkan bahwa manusia adalah pusat dari setiap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban. Keindahan dalam kehidupan bukan hanya diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi juga dari bagaimana teknologi mampu meningkatkan kualitas hidup manusia, memperkuat hubungan sosial, serta menjaga nilai-nilai moral dan etika. Di era digital saat ini, kita memang dimudahkan oleh berbagai inovasi. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja melalui internet, memperoleh informasi dalam hitungan detik, bahkan menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Namun, semua kemudahan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab dalam menggunakannya. Sebagai contoh, ketika menggunakan media sosial, kita perlu menjaga etika dalam berkomunikasi. Kita harus menghargai pendapat orang lain, menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya, serta tidak melakukan ujaran kebencian atau cyberbullying. Teknologi seharusnya menjadi sarana untuk membangun hubungan yang positif, bukan menciptakan perpecahan. Selain itu, nilai humanisme juga tercermin dalam kemampuan kita untuk tetap memiliki empati. Meskipun komunikasi kini banyak dilakukan secara digital, kita tetap harus mampu mendengarkan, memahami perasaan orang lain, dan memberikan dukungan ketika dibutuhkan. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh teknologi. Ada nilai-nilai seperti kasih sayang, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab yang hanya dapat diwujudkan oleh manusia. Dalam dunia kerja, penerapan estetika humanisme berarti menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan kesejahteraan manusia. Seorang pemimpin, misalnya, tidak cukup hanya memahami teknologi, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi yang baik, menghargai anggota tim, serta mengambil keputusan yang adil dan beretika. Oleh karena itu, menurut saya, keberhasilan di era Society 5.0 bukan hanya diukur dari seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa bijaksana manusia menggunakannya. Teknologi akan terus berkembang, tetapi nilai-nilai kemanusiaan harus tetap menjadi landasan utama agar kemajuan yang dicapai benar-benar memberikan manfaat bagi semua orang. Dengan memadukan inovasi teknologi dan nilai-nilai humanisme, kita dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga peduli, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Sebagai penutup, mari kita lihat beberapa contoh nyata bagaimana teknologi telah membantu kehidupan manusia, sekaligus bagaimana kita harus menggunakannya secara bijaksana agar tetap sejalan dengan nilai-nilai estetika humanisme. Setelah membahas industri 4.0, society 5.0, berbagai tantangan di era digital, dan peran estetika humanisme, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Teknologi akan terus berkembang dan membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Namun, kemajuan teknologi bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Inilah yang menjadi inti dari konsep Society 5.0, yaitu menciptakan masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dengan tetap menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap inovasi. Dalam perspektif estetika humanisme, manusia bukan hanya dituntut untuk menguasai teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang baik,
kemampuan berpikir kritis, empati, tanggung jawab, dan etika dalam menggunakan teknologi. Kecerdasan buatan mungkin mampu mengolah data dalam jumlah besar dengan sangat cepat, tetapi AI tidak memiliki hati nurani, empati, maupun nilai moral seperti yang dimiliki manusia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Kita perlu terus belajar mengikuti perkembangan teknologi, namun pada saat yang sama tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai orang lain, menjaga etika dalam berkomunikasi, berpikir kritis terhadap informasi, serta menggunakan teknologi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat merupakan langkah nyata yang dapat kita lakukan. Dunia di masa depan akan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, beradaptasi terhadap perubahan, serta memiliki integritas yang tinggi. Inilah yang akan membedakan manusia dengan mesin. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan teknologi sebagai alat, bukan sebagai pengendali hidup kita. Gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan membantu sesama, sehingga kemajuan teknologi benar-benar menjadi sarana untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh manusia. Demikian pemaparan saya mengenai Industri 4.0 dan Society 5.0 dalam perspektif estetika humanisme. Semoga materi ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi harus selalu berjalan berdampingan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.